Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bu Novia. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang macam-macam metode belajar yang efektif diterapkan guru di sekolah SMA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu ada Ari Abdi, kemudian Nafisatul Hamidah, kemudian Waznun Nushi, dan yang terakhir Labaika Sayyidah Mumtazah. Oke, langsung saja untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Metode belajar. Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Evelyn Danara menyatakan belajar adalah proses yang kompleks di dalamnya, mengandung aspek pengembangan pengetahuan, pengembangan ingatan, dan kesadaran, serta pengembangan perilaku dan obsesi keilmiahan. Atas dasar ini lahirlah model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran eksploratori, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, model pembelajaran sugestopedia, model pembelajaran communicative language teaching, model pembelajaran matematik realistik, model pembelajaran pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya ini tentang efektivitas, efisiensi, dan kualitas metode pembelajaran. Di slide berikutnya. Efektivitas pembelajaran menurut Kenneth adalah suatu penilaian yang menyatakan penggunaan model, metode, dan target belajar dicapai dan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan efisiensi pembelajaran menurut Norman adalah penilaian tentang kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan waktu dan biaya yang besar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sedangkan kualitas metode pembelajaran menurut Kellen 2009 adalah hasil proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini berarti efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran merupakan bentuk penilaian di dalam mengukur keberhasilan dari sebuah metode pembelajaran. Lalu selanjutnya metode-metode belajar yang efektif di SMA. Menurut Umar Muhammad, jumlahnya ada 56 metode yang dibagi menjadi 11 kelompok. 1. Metode mengajar yang berdasar pada alat-alat dan bahan yang digunakan padanya. Yang kedua, metode mengajar yang berdasar pada cara-cara yang diikutinya dalam mengemukakan fakta. Yang ketiga, metode yang berdasar pada penyusunan mata pelajaran. Yang keempat, metode yang berdasar pada tujuan yang akan dicapai oleh guru. Yang kelima, metode yang berdiri atas tujuan murid. Yang keenam, metode yang berdasar pada hubungan timbal balik antara murid dan guru. Dan yang ketujuh, metode yang berdasar pada hubungan timbal balik antara murid dengan murid lainnya. Yang delapan, metode yang berdasarkan pada derajat kebebasan berpikir. Yang kesembilan, metode yang berdasar pada derajat keturutsertaan murid pada proses pendidikan. Dan yang kesepuluh, metode yang berdasar pada cara yang digunakan dalam ulangan dan penilaian. Dan yang terakhir, metode yang berdasarkan pada panca indera. Pengetahuan yang memadai tentang metode akan memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi para pendidik dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam metode mengajar serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing oleh rekan kami selanjutnya, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Nah, dari 11 metode yang telah diuraikan oleh Umar Muhammad, kemudian dikerucutkan kembali menjadi 4 metode, yang mana metode tersebut juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu metode ceramah, kemudian ada metode tanya-jawab, yang ketiga metode diskusi, dan yang keempat yaitu metode kerja kelompok. Nah, untuk yang pertama ini, metode ceramah, yaitu
memberikan penerangan dan penuturan secara lisan dan sepihak oleh seorang guru kepada murid-murid tentang kesatuan bahan pelajaran. Dalam melaksanakan metode ceramah, penekanannya terletak pada aktivitas dan apa yang disampaikan dalam waktu yang singkat pada sejumlah pendengar. Dari segi waktu pelaksanaan, metode ceramah sangat efisien. Nah, sekarang untuk kelebihan dari metode ceramah, yaitu guru dapat mengawasi atau melihat sejumlah anak dari keseluruhan. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan pelajaran yang sama. Dan yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sedangkan kekurangan dari metode ceramah ini yaitu yang pertama, guru kurang mengerti sejauh mana pelajaran yang sudah dipahami oleh anak didik. Kemudian yang kedua, ucapan guru sering mengandung bahasa asing. Yang ketiga, ada kalanya tidak semua murid mendengarkan. Yang keempat, tiap anak mempunyai bahan apersepsi dan perhatian yang tidak sama. Yang kelima, sulit diadakan penilaian. Dan yang keenam, pelajaran condong ke verbalitas. Dalam metode ceramah ini, yang memegang peranan utama adalah seorang guru, sehingga berhasil tidaknya pelaksanaan metode ini banyak tergantung pada guru. Oleh karena itu, guru perlu menunjukkan perhatiannya itu yang pertama, pada kesatuan bahan pelajaran yang disajikan harus berguna bagi pembentukan sikap. Yang kedua, bahan pelajaran harus berguna bagi peningkatan interest murid. Dan yang ketiga, bahan-bahan pelajaran yang penting tetapi tidak terdapat dalam buku atau bahan yang sukar meskipun ada dalam buku. Kemudian metode tanya jawab yaitu penggunaan pertanyaan sebagai stimulasi baik oleh guru maupun oleh murid di mana jawabannya merupakan aktivitas belajar mereka. Dalam metode ini sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik atau peserta didik disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing pertanyaan saling terkait antara satu sama lain. Nah, untuk keuntungan atau kelebihan dari metode tanya jawab ini yang pertama yaitu situasi kelas akan lebih hidup. Kemudian anak akan lebih berani dan berlatih dalam mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapat yang muncul akan merangsang terjadinya diskusi. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk lebih aktif, bergairah serta bersungguh-sungguh. Dan yang kelima, menjadi tempat bagi guru untuk mengontrol pemahaman dan pengertian peserta didik. Kemudian untuk kekurangan dari metode tanya jawab sendiri yaitu yang pertama, menyita waktu apabila diskusi yang terjadi menimbulkan banyak perbedaan. Yang kedua, memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap masalah pokok. Dan yang terakhir yaitu kurang cepat dalam merangkum bahan-bahan pelajaran. Dalam metode tanya jawab, guru sebaiknya bersikap arif dan bijaksana terhadap pertanyaan dan jawaban yang dilontarkan oleh peserta didik. Tidak bersikap memonopoli dan diharuskan memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan seluas mungkin. Sebagai guru yang profesional tentunya memiliki solusi yang efektif dalam hal ini. Salah satunya dengan cara memadukan beberapa metode dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut tidak berjalan secara monoton dan peserta didik pun dapat menikmati pelajaran yang disajikan tanpa ada rasa bosan, dan waktu yang digunakan pun dapat berjalan secara efisien sampai pelajaran berakhir. Kemudian metode diskusi menurut J.J. Hasibuan yaitu suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah. Kemudian guru mengumpulkan pendapat dan membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Nah, di sini kelebihan dari metode diskusi yang pertama yaitu suasana kelas lebih hidup, kemudian meningkatkan prestasi kepribadian individu, kemudian kesimpulan diskusi mudah dipahami oleh masing-masing peserta didik, dan yang terakhir, peserta didik dilatih untuk patuh dan tertib dalam bermusyawarah. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu membuka peluang bagi peserta didik untuk bersikap pasif dalam berdiskusi, dan karena waktu yang digunakan cukup panjang, maka sulit untuk menduga hasil yang akan dicapai baik oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu metode kerja kelompok, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan belajar secara kerjasama dan gotong royong. Metode kerja kelompok sebagai salah satu metode yang digunakan dalam pencapaian hasil dalam proses belajar mengajar, yang mana mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan untuk berkembang bagi anak-anak yang setara. Kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memilih teman yang diseganinya. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pengembangan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, disebutkan bahwa standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Untuk itu, setiap satuan pendidikan perlu melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran dengan strategi yang benar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila guru merencanakannya dengan baik. Perencanaan pembelajaran ini dikenal dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Materi yang terakhir yakni evaluasi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Evaluasi RPP dilakukan berdasarkan 4 aspek, yaitu aspek penyusunan RPP, aspek prinsip penyusunan RPP, aspek komponen dan sistematika RPP, dan aspek langkah-langkah penyusunan RPP. Ada beberapa kelemahan atau koreksi berdasarkan hasil evaluasi keempat aspek RPP yang perlu diperbaiki, yaitu yang pertama, RPP yang disusun sebaiknya memperhatikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang kedua, RPP hendaknya memuat penilaian dengan baik. Dan yang terakhir, RPP hendaknya memuat rencana strategi pembelajaran remedial dan pengayaan. Demikian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan menulis pada kolom yang sudah tersedia. Jangan lupa diisi nama beserta NIM-nya. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.